kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk melakukan satu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lantas menyebutkan melarang perbuatan yang dimaksud. Namun justru Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Hal ini sebagaimana yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabiullah Adam alaihissalam dan istri beliau untuk mengonsumsi buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Dan janganlah sekali-kali kalian berdua mendekati pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya ada satu hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan ketika Nabi Adam dan istri beliau mendekati pohon yang dimaksud. Dan begitu pula di dalam surat Al-Isra ayat 32, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melarang hambanya dari perbuatan zina, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan, berbicara tentang larangan bagi hamba beriman untuk mendekati satu perbuatan. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, apa tujuan, apa hikmah di balik di mana Allah Subhanahu wa taala justru melarang hamba-hambanya untuk mendekati satu perbuatan meskipun hamba tersebut belum melakukannya? Maka sebagaimana penjelasan dan kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama kita salafun salih, di mana mereka berkata, al-qurbu ilal mamnu' sayuaddi ilal wuku'. Mendekati satu larangan, satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkonsekuensi seseorang terjerumus kepada perbuatan tersebut. Dan begitu pula Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menegaskan terkait masalah ini. Di mana beliau berkata, "Ma ra'aitu a'zamu fitnatan min muqarabatil fitnah wa qalla an yuqaribaha illa yaqa'u fiha." Beliau berkata, tidaklah aku melihat satu fitnah, satu ujian iman bagi seorang hamba yang paling besar daripada mendekati satu fitnah, mendekati satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali orang yang mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah, mereka selamat daripada hal tersebut. Kebanyakan manusia yang mendekati satu larangan Allah, kebanyakan mereka terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan hal preventif, menjaga diri kita untuk melakukan satu perbuatan dengan tidak mendekati satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita merasa aman ketika kita mendekati larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jangan sekali-sekali kita merasa aman ketika kita berada di pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya
diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi, meskipun kita belum mengonsumsinya. Jangan kita merasa aman terhadap diri kita ketika kita bergaul bersama orang-orang yang perbuatannya buruk, akhlaknya buruk, dikarenakan dikhawatirkan kita mengikuti apa yang telah mereka kerjakan. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang harus kita jaga diri kita, jangan sampai kita mendekatinya agar keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia pada hari ini mereka merasa aman ketika dinasihati jangan mendekati perbuatan tersebut, namun mereka mengatakan, keimanan saya tidak membahayakan, selama saya belum melakukan hal tersebut maka tidak masalah. Ini merupakan perkataan-perkataan manusia pada hari ini yang mana mereka tidak sadar bahwasannya mereka dikhawatirkan terjerumus di dalam satu perbuatan yang mana mereka senantiasa mendekati perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam jalan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.